Oke, kita langsung aja ya bedah topik yang satu ini. Beli properti dengan gaji UMR di tahun 2026? Kedengarannya kayak misi mustahil kan? Harga properti udah kemana-mana, dan kayaknya satu-satunya jalan ya cuma ngutang ke bank puluhan tahun. Tapi gimana kalau ternyata ada cara lain? Nah, ini dia nih, kebohongan yang kayaknya kita dengar terus setiap hari. Perasaan putus asa itu nyata banget. Kita lihat angkanya, kita lihat harganya, dan pelan-pelan kita mulai percaya, kayaknya punya properti itu bukan buat kita deh. Tapi, apa itu beneran begitu? Sekarang, coba kita balik cara mikirnya. Mungkin selama ini kita salah fokus. Gimana kalau ternyata masalahnya itu bukan di besaran gaji kita, tapi karena kita terus-terusan maksa masuk lewat pintu yang salah. Pintu yang dari awal emang dirancang bukan untuk kita. Jadi, dalam pembahasan kali ini, kita akan bongkar semuanya. Kita bakal lihat apa aja jebakannya, terus kita buka 3 rahasia yang bisa jadi game changer, dan akhirnya kita rangkai jadi sebuah panduan baru yang praktis buat kalian. Oke, pertama-tama kita harus kenalan dulu sama musuh kita. Kita sebut aja jebakan properti 2026. Kenapa cara-cara lama yang diajarin ke kita justru jadi penghalang terbesar buat kita? Nah, ini dia sistem yang kita semua tahu, KPR. Kita pasrahin hidup kita selama, katakanlah 30 tahun ke depan sambil berharap-harap cemas suku bunganya nggak tiba-tiba melonjak. Ini tuh sebuah permainan di mana bank udah pasti aman, sementara kita yang hidup dalam ketidakpastian. Sekarang, kita masuk ke rahasia pertama. Dan ini bakal mengubah cara pandang kalian sepenuhnya. Coba deh, lupakan sejenak mimpi beli rumah jadi yang harganya udah selangit. Ada aset lain yang jauh lebih cerdas buat kita kejar duluan. Apa sih yang dimaksud dengan microland banking? Gampangnya gini, jangan beli rumahnya, beli dulu jejak kakinya. Kita fokus dapetin aset dasarnya, yaitu tanah, tapi dalam ukuran kecil yang terjangkau. Di mana? Di lokasi yang udah jelas bakal berkembang. Tanah itu nggak perlu renovasi, dan nilainya cenderung kebal sama inflasi. Ini adalah pintu masuk yang paling logis. Tapi milih tanahnya nggak boleh asal-asalan dong. Pakai 4 filter ini. 1. Pertumbuhan. Lihat kemana arah pembangunan infrastruktur kayak jalan tol baru atau stasiun. Disitulah nilai properti bakal naik. 2. Legalitas. Ini harga mati, jangan pernah kompromi. Cari yang sertifikatnya udah jelas. 3. Likuiditas. Coba pikir, nanti siapa yang bakal mau beli tanah ini dari kita? Tanah yang bagus itu pasarnya selalu ada. Dan yang terakhir, 4. Keterjangkauan. Pastiin cicilannya nggak lebih dari 25% gaji bulanan, biar napas kita nggak sesek. Oke, kita udah tahu mau beli aset apa. Pertanyaan berikutnya, duitnya dari mana? Nah, rahasia kedua ini adalah soal gimana kita merekayasa keuangan pribadi kita. Ini bukan soal nabung lebih banyak, tapi nabung dengan cara yang lebih cerdas. Kenalin, ini namanya konsep keranjang ganda. Simpel banget. Begitu gajian, langsung pecah jadi 2. 1 keranjang buat biaya hidup sehari-hari, 1 keranjang lagi khusus buat beli aset. Anggap aja uang di keranjang properti itu nggak ada. Jadi dana buat masa depan kalian nggak bakal keganggu sama pengeluaran dadakan. Nah, disinilah letak perbedaannya. Kebanyakan orang gagal nabung karena mereka coba menyisihkan apa yang tersisa di akhir bulan, yang seringnya sih nggak ada sisa. Keranjang ganda ini membalik total logikanya. Kita bayar masa depan kita di awal, baru sisanya kita pakai buat hidup. Terus, uang di keranjang properti ini diapain? Tujuannya bukan buat cari untung gede, tapi buat jaga nilainya biar nggak kemakan inflasi. Simpan di instrumen yang aman dan gampang dicairin. Anggap aja ini amunisi kalian yang harus selalu siap ditembakkan begitu ada kesempatan bagus. Oke, target asetnya udah ada, mesin uangnya juga udah jalan. Rahasia terakhir adalah soal mekanismenya. Cara kita beli properti dengan kendali penuh, dan yang paling penting, tanpa lewat perantara yang paling bikin pusing, bank. Namanya tunai bertahap. Ini adalah jalur alternatif yang legal dan makin banyak tersedia. Intinya, kita bikin kesepakatan cicilan langsung sama developer. Nggak ada lagi tuh BI checking, nggak ada bunga mengambang yang bikin jantungan, nggak ada kejutan. Kita tahu persis berapa yang harus dibayar setiap bulan sampai lunas. Di tahun 2026, kepastian kayak gini tuh barang mewah loh. Coba dia lihat perbandingannya, kayak langit dan bumi kan. Di satu sisi, ada KPR bank yang aturannya ribet dan masa depannya nggak pasti. Di sisi lain, ada tunai bertahap yang ngasih kita kendali, transparansi, dan yang paling penting, ketenangan pikiran. Buat kita yang gajinya pas-pasan, jawabannya udah jelas harus pilih yang mana. Nah, sekarang bagian paling pentingnya. Gimana caranya kita gabungin ketiga rahasia tadi jadi satu sistem yang utuh dan saling mendukung? Ini bukan lagi sekedar tips acak,
tapi sebuah playbook yang lengkap. Begini cara mainnya. Keranjang ganda itu adalah mesin uang kita, dia yang konsisten ngumpulin amunisi setiap bulan. Lalu, tunai bertahap adalah senjatanya, cara kita mengeksekusi pembelian tanpa harus bergantung pada bank. Dan tujuannya, microland banking. Aset aman yang jadi pijakan pertama kita di dunia properti dan nilainya terus tumbuh. Jadi, pada akhirnya pilihannya cuma ada dua, jalur bank yang ngejebak kita dalam utang jangka panjang dan penuh risiko, atau jalur kita sendiri, di mana kita membangun aset pelan-pelan dengan pembayaran yang bisa kita prediksi, dan pada akhirnya aset itulah yang mulai bekerja untuk kita. Dan ini poin krusialnya. Strategi ini mungkin kelihatannya lebih lambat, tapi justru disitulah kekuatannya. Di dunia nyata, orang yang konsisten itu selalu menang lawan orang yang ambisius tapi gampang nyerah. Yang kita butuhkan bukan kecepatan, tapi sebuah sistem yang bisa kita jalani terus-menerus. Pada akhirnya, bolanya ada di tangan kalian. Gaji UMR itu bukan akhir dari segalanya, itu cuma titik awal. Kita nggak perlu ngalahin sistem raksasa di luar sana. Kita cuma perlu berhenti main pakai aturan mereka yang jelas-jelas merugikan kita. Jadi pertanyaannya simpel, mau nunggu pasar berubah atau kalian yang ubah strategi mulai dari sekarang?